Selamat datang di Tempur Maker Session. Seperti yang dijanjikan, Tempur mulai membuka sistemnya untuk para maker. Di bagian pertama ini, kita akan membahas fondasi bagaimana robot tempur bekerja. Sebelum sampai kepada materi, perlu kita ketahui dahulu, tempur adalah sebuah permainan berbasis kompetisi yang terinspirasi dari permainan MOBA. Dibuat dengan sebuah cerita perebutan wilayah dengan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Singkat cerita, dunia penuh dengan kerakusan yang terus mengekspansi wilayah demi kepentingan negaranya. Kita sebut saja dengan sisi gelap, haus akan kekuasaan dan rakus dengan kekayaan mineral tetangganya. Sedangkan sisi lain merupakan wilayah yang terjajah, mereka mencoba bertahan dan melawan kegelapan. Sehingga bermunculan pahlawan-pahlawan teknologi dengan robot-robotnya. Berikutnya, aku akan membawa kalian mengenal bagian dari arsitekturnya. Setiap pertempuran tidak hanya terjadi di arena fisik. Ada sebuah sistem yang mencatat, mengawasi, dan mengatur jalannya permainan. Di dalam arena, robot-robot bertarung, turret menjaga basis, dan setiap gerakan mereka dicatat sebagai event. Ketika sebuah robot jatuh, atau turret hancur, sistem segera menuliskannya ke dalam log pertempuran. Inilah denyut nadi tempur, setiap kejadian punya jejak digital. Robot dan turret bukan hanya mesin, mereka seperti aktor yang berkomunikasi dengan sutradara. Sutradaranya adalah server. Server inilah yang menerima pesan dari robot, lalu meneruskannya ke database. Database bertindak sebagai memori besar, tempat semua status dan peristiwa tersimpan rapi. Lalu, dari memori itu, muncullah scoreboard. Scoreboard adalah jendela untuk penonton, menampilkan siapa yang unggul, siapa yang tertekan, dan kapan pertandingan akan berakhir. Semua real time, seolah kita bisa melihat detak jantung pertempuran. Di balik layar, ada watcher. Watcher ini ibarat wasit digital, memastikan aturan ditegakkan. Misalnya saat jurus mata dewa aktif, watcher mengunci robot yang terkena, menandainya beku, lalu melaporkannya ke sistem. Sehingga berjalan secara adil, tidak ada aksi yang terlewat. Inilah arsitektur tempur. Arena bukan sekadar tempat robot bertarung, tetapi sebuah ekosistem lengkap, robot, turret, server, database, watcher, dan scoreboard. Semua terhubung, semua bernafas bersama. Membawa tempur bukan hanya sebagai permainan, tapi sebagai sebuah sistem olahraga robotik masa depan. Jika arsitektur tempur adalah kerangka besar, maka firmware robot adalah jantung yang membuat kerangka itu bergerak. Tanpa firmware, robot hanyalah rangkaian kabel, motor, dan plastik yang tak bernyawa. Dengan firmware, setiap tombol pada controller berubah menjadi gerakan nyata di arena. Firmware tempur generasi pertama dibangun di atas ESP32. Dari sinilah alur perintah dimulai, controller PS3 mengirim sinyal, diterjemahkan oleh ESP32, lalu diarahkan ke motor driver untuk menggerakkan roda. Servo pun digerakkan, membuat lengan robot membuka, menutup, atau menyerang lawan. Tak hanya itu, firmware juga mengontrol LED status, lampu kecil yang memberi tanda apakah robot aktif, beku oleh jurus lawan, atau benar-benar gugur. Namun firmware bukan hanya soal gerakan, ia juga menjadi penghubung dengan server. Melalui jaringan Wi-Fi, ESP32 rutin melaporkan status robot ke sistem. Setiap perubahan kondisi tercatat dalam database, dan skor pertandingan diperbarui secara real-time di scoreboard. Dari sinilah penonton bisa menyaksikan denyut nadi pertandingan.
Dan ada satu prinsip penting, firmware tempur dirancang non-blocking. Artinya, robot harus selalu responsif meski sedang mengeksekusi perintah kompleks. Tanpa itu, satu jeda saja bisa membuat robot kehilangan momen, bahkan kehilangan pertandingan. Inilah garis besar firmware robot tempur. Otak kecil yang menyatukan controller, motor, servo, indikator, dan server dalam satu irama. Sebuah pondasi sebelum kita melangkah ke fitur-fitur yang lebih canggih, jurus mata dewa, serangan otomatis, hingga robot hero baru. Sebuah robot tempur dibangun dari komponen sederhana, tetapi setiap bagiannya punya fungsi penting dalam pertandingan. Pertama, sumber tenaga utama berasal dari dua baterai 3,7 volt. Dari sinilah seluruh sistem mendapatkan energi untuk bertarung. Tanpa manajemen daya yang baik, robot bisa kehabisan tenaga sebelum pertandingan usai. Kedua, karena motor driver L298N membutuhkan tegangan lebih tinggi, digunakan modul step up. Ia menaikkan tegangan baterai agar motor DC bisa bekerja optimal dan tetap bertenaga. Ketiga, di jantung sistem ada ESP32. Inilah tempat firmware dijalankan, sekaligus penghubung komunikasi. Dengan Bluetooth dan Wi-Fi bawaan, ESP32 memungkinkan robot menerima perintah dari controller, sekaligus melaporkan status ke server. Keempat, untuk bergerak robot memakai motor DC dengan roda standar yang ekonomis. Walaupun sederhana, kombinasi ini cukup kuat untuk bermanuver cepat di arena. Kelima, dua buah servo dengan torsi 3 hingga 30 kg dipasang untuk lengan robot. Dari sinilah muncul variasi, bisa jadi gripper untuk mencengkeram, pemukul untuk menyerang, atau flipper untuk membalik lawan. Keenam, untuk membagi daya dengan aman digunakan modul step down. Modul ini mencegah beban berlebih, memastikan setiap komponen mendapat pasokan tegangan yang sesuai. Ketujuh, beberapa unit juga dilengkapi modul charger. Modul ini mempermudah pengisian baterai tanpa harus melepasnya, sehingga robot siap tempur lebih cepat. Kedelapan, ada tombol LED besar berwarna-warni. Tombol ini dilengkapi lampu indikator yang menunjukkan status robot, aktif, freeze, atau inaktif. Selain fungsional, tombol ini juga memberi efek visual yang mudah dikenali penonton. Setiap robot juga diberi identitas visual. Warna tim, biru dan oranye, digunakan oleh sistem computer vision untuk membedakan kawan dan lawan. Tanpa warna yang jelas, AI tidak akan bisa mengenali target dengan benar. Selain warna tim, setiap robot memiliki tanda unik. April Tag Marker dipasang sebagai identitas digital, ditambah kode seperti robot B1 atau robot O2. Dengan ini, server dan sistem vision bisa mengenali robot secara akurat tanpa tertukar. Inilah detail komponen standar tempur. Dari baterai hingga April Tag, setiap bagian punya peran. Sederhana, modular, namun ketika dirangkai menjadi satu, ia berubah menjadi mesin RoboSport yang lengkap. Tempur bukan sekadar pertarungan robot. Di balik layar, ada sistem data yang mencatat, merangkum, dan menampilkan setiap peristiwa di arena. Setiap kali sebuah robot tumbang, sistem menuliskannya di log death. Dari sini kita tahu siapa yang gugur, kapan, dan oleh siapa. Catatan ini menjadi bukti bahwa setiap kematian robot bukan sekadar tontonan, tapi data yang bisa dianalisis. Namun log saja tidak cukup. Karena status tiap robot harus terus dipantau, dibuatlah tabel robot status. Disinilah tersimpan apakah robot sedang aktif, freeze karena jurus,
atau sudah benar-benar gugur. Semua peristiwa itu, baik kematian, turret yang runtuh, atau jurus yang aktif, disimpan dalam satu kumpulan besar bernama Game Event Log. Event Log ini ibarat buku harian pertandingan, mencatat detik demi detik jalannya pertempuran. Dari event log inilah sistem membuat rangkuman yang disebut match score summary. Ringkasan ini berisi skor tim, jumlah kill, turret gugur, dan energi yang tersisa. Dengan ini, pertandingan bisa diakhiri secara adil dan hasilnya jelas. Dan akhirnya, semua data itu ditampilkan ke layar sebagai scoreboard. Scoreboard adalah jendela bagi penonton, menunjukkan siapa yang unggul, siapa yang tertekan, dan bagaimana jalannya pertandingan secara real time. Inilah alur data tempur, dari log date, robot status, game event log, hingga match score summary dan scoreboard. Setiap peristiwa punya catatan, setiap pertandingan punya sejarah. Bab berikutnya, kita akan lihat bagaimana robot dan server berkomunikasi secara real time untuk menjaga semua ini tetap sinkron. Setiap robot memiliki identitas unik, seperti robot B1 atau robot O2. Saat bertarung, firmware mengirimkan statusnya ke server lewat jaringan Wi-Fi. Apakah robot aktif, freeze karena jurus, atau sudah gugur? Server segera mencatat informasi ini di tabel robot status, menjaga agar data selalu up to date. Berikutnya, setiap peristiwa penting, serangan, turret yang hancur, atau kematian robot, dikirim sebagai event dan ditulis ke game event log. Komunikasi ini juga dua arah. Ketika jurus mata dewa mengenai lawan, server menandai robot sebagai freeze. Firmware robot membaca status itu, lalu menghentikan gerakan selama beberapa detik. Dengan cara ini, aturan pertandingan bisa ditegakkan otomatis, tanpa campur tangan manual. Tempur bukan hanya soal robot bertarung, tapi juga soal data yang mengalir antara robot dan server. Dan data itu harus bisa dipercaya. Tanpa pengaman, ada risiko manipulasi. Bayangkan robot sudah mati, tapi sistem mencatat masih hidup. Atau skor dimanipulasi agar tim tertentu menang. Untuk mencegah itu, setiap pesan diberi tanda tangan digital menggunakan AgeMax Security. Server memverifikasi tanda tangan sebelum menerima data. Jika tidak cocok, pesan langsung ditolak. Dengan AgeMax, tempur terlindungi dari kecurangan. Setiap skor, setiap catatan, adalah hasil nyata dari arena. Inilah yang membuat pertandingan adil dan bisa dipercaya. Kita mulai dari pembuatan match. Server membuat pertandingan baru dengan sebuah match ID, menetapkan tim biru dan tim oranye, lalu menyiapkan scoreboard kosong. Begitu match dibuka, firmware setiap robot mengirim status awal, aktif. Server mencatatnya di robot status, dan penonton melihat seluruh unit tampil lengkap di scoreboard. Pertarungan dimulai. Di arena, sebuah robot terkena pukulan telak. Firmware mendeteksi kondisi gugur dan mengirim date event, identitas robot, penyebab, waktu kejadian, serta match ID. Server menuliskannya ke log date dan game event log, lalu langsung mengubah status robot itu menjadi inaktif di robot status. Sistem kemudian menyusun ulang ringkasan pertandingan di match score summary. Kill tim lawan bertambah, resource atau poin menyesuaikan aturan yang berlaku, dan scoreboard diperbarui otomatis. Hasilnya terlihat seketika, jumlah unit tim berkurang, skor berubah, dan arah pertandingan menjadi jelas di mata penonton. Inilah alur minimal yang perlu kita lihat, membuat match, robot aktif, robot dipukul, lalu scoreboard update. Sederhana, cepat, dan transparan.
Firmware adalah jantung robot tempur. Dan ada satu prinsip yang menjaganya tetap gesit di arena, non-blocking. Non-blocking artinya robot tidak berhenti hanya karena satu tugas sedang berjalan. Saat LED menyala, roda tetap bergerak, servo tetap menyerang, dan status tetap dilaporkan ke server di saat yang sama. Bayangkan kalau firmware dibuat blocking. Ketika ada jeda buatan, perintah dari controller terlambat dibaca. Robot kehilangan momentum, lawan sudah lebih dulu memukul, bahkan scoreboard bisa terasa terlambat mengikuti kejadian di arena. Dengan pendekatan non-blocking, tugas-tugas diatur dengan penjadwalan ringan. Setiap aksi punya intervalnya, seperti membaca controller secara berkala, mengatur motor sesuai input terakhir, menyalakan LED tanpa jeda paksa, serta mengirim robot status ke server pada periode yang stabil. Hasilnya jelas. Robot tetap responsif, serangan dan pertahanan terasa luas, dan komunikasi dengan server tetap lancar sehingga scoreboard akurat secara real-time. Detail teknis seperti contoh program dan pola state machine akan disediakan terpisah di komentar. Di sini yang perlu diingat sederhana, hindari jeda paksa, jalankan tugas secara terukur, dan pastikan robot selalu siap menerima perintah berikutnya. Itulah dasar non-blocking di tempur. Prinsip kecil, tetapi dampaknya besar bagi keadilan, kecepatan, dan keseruan pertandingan.